Kenapa? Supaya tidak masuk kepada khilaf para ulama. Kalau ini sepakat sudah satu kambing, semua ulama sepakat satu kambing satu orang, ulama sepakat boleh, boleh. Makanya jangan cari yang khilaf-khilaf selama masih ada ulama yang sepakat. Dan ini Pak perlu diperhatikan lagi ya, tidak sah hukumnya orang berkorban tanpa izin. Misalnya Haji Ridwan mengajar di Langgar Al-Jannah berapa orang? Saya Gures, Ustaz Fajri, Ustaz Samsul, siapa lagi? 4 orang. Guru Zainuddin beli sapi, akhirnya namanya saya dimasukkan, saya Habib Gures, Ustaz Fajri, Ustaz Samsul, Ustaz Zainuddin, dimasukkan namanya tanpa ngomong sama saya, tanpa izin. Sudah sapi itu kurban atas nama saya, bini saya, Haji Ridwan, kemudian para pengajar di masjid di Langgaran Al-Jannah ini masukkan tanpa izin, maka Pak tidak sah hukumnya. Maka nggak boleh dia mengkorbankan orang tanpa izin, harus minta izin dulu, harus minta izin. Wa amma biiznihi, kata ulama, walau mayyitan fayajuzu. Kalau dapat izin, jangankan yang hidup, mayit yang boleh dikorban, dikasih korban kalau dapat izin. Bagaimana mayit mau ngasih izin sudah mati? Gambarannya ada. Wa suratuhu, kata ulama, gambarannya fil mayit ngasih izin untuk boleh dikorbankan itu apa? Ayyusya biha qabla mauti, berwasiat sebelum mati. Kata orang, misalnya ada orang tua piangga atau datuk piang, nah kalau kakek mati, kalau mbah mati, sebelum Idul Adha, tolong nak ya belikan sapi, kurbankan atas nama bapak atau kakek. Maka boleh mayit ya berkorban atas nama datuk ini, kurban datuk misalnya yang sudah meninggal, boleh, dapat izin sudah. Tapi kalau misalnya nggak ada wasiat, mati tidak berwasiat, maka tidak sah berkorban atas nama orang yang sudah meninggal, walaupun bapak pian, walaupun ibu pian. Saya beli sapi, memasukkan nama bapak yang sudah mati, kakek, ibu yang sudah meninggal dimasukkan, tidak sah kurbannya. Ada apa? Tidak sah mengkorbankan orang yang meninggal. Kurban itu menjadi wajib karena dua. Pertama karena nadar. Kalau anak saya lulus sekolah, maka saya nadar akan berkurban, wajib. Hukumnya berkurban menjadi wajib karena nadar. Yang kedua karena apa? Bil ja'li bimanzilatin nadar, menjadikan binatang kurban itu kedudukannya seperti nadar. Contoh, ja'altu hadhihi udhiyatan, aku jadikan kambing ini sebagai kurban, jadi wajib. Pipian punya kambing, katakan saya jadikan ini kambing saya jadi kurban, jadi wajib. Atau ucapan pian, ini kambing kurban saya, jadi wajib. Hati-hati kalau ngomong, ya hati-hati. Ini sapi kurban saya, jadi wajib. Kalau sudah wajib gimana? Tidak boleh dia mengambil sedikit pun daging di binatang itu, wajib disedekahkan semua. Hati-hati. Omongan ini berbahaya. Nah, adapun kalau nadar, ulama sepakat yang menjadi khilaf itu ucapan ini kambing kurban saya atau ini sapi kurban saya.
maka jadi wajib. Ulama berbeda pendapat, tapi pendapat yang muktamad mengatakan itu jadi wajib. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak wajib, di antaranya Al-Imam Auza'i dan juga Sayyid Umar Basri mengatakan kalau yang berbicara itu orang awam gak masalah, tidak menjadikan kurban wajib. Orang awam mengatakan ini kambing kurban saya, maka kata beliau tidak menjadikan kambing tersebut menjadi wajib. Kenapa? Karena orang awam tidak paham konsekuensi dengan ucapannya. Dia nggak paham resiko ucapan itu, dia nggak ngerti. Kalau ngerti, dia nggak mungkin berani berbicara seperti itu. Kenapa? Kalau dia paham akan menjadi wajib ini. Ya, makanya jangan macam-macam ya. Orang awam nggak masalah, kalau orang nggak, saya kan nggak paham, nggak apa, kalau nggak paham. Sekarang kamu sudah paham. Betul? Kalau ngasih kabar gimana? Orang supaya tahu bahwa ini kurban saya, maka tambahin sunnah. Ini sapi kurban sunnah saya. Ini sapi kurban sunnah. Ya, ini kambing kurban sunnah. Ini kambingku adalah kurban sunnah punya saya. Nah, tambahin sunnahnya, maka nggak masalah. Jadi kurban sunnah. Tapi kalau cuma kurban doang, ini sapi kurban saya jadi wajib. Makanya hati-hati. Ya, makanya hati-hati. Kalau sudah wajib, sedikit pun tak boleh ngambil lagi. Tapi kalau sunnah, silahkan buat ngambil lagi. Masalah. Dan kalau cuma niat gimana nih? Di hati. Saya niat misalnya, ini kujadikan kurban. Apa? Maka kalau semenjak tidak dilafalkan tidak masalah. Sekalipun nadar, kalau tidak dilafalkan tidak masalah, tidak jadi wajib. Tapi kalau sudah dilafalkan saya nadar, maka jadi wajib. Kalau cuma di hati nggak jadi wajib, tidak masalah. Selama masih di hati ya. Kalau melafalkan saya begini, maka jadi wajib. Demo lain silakan. Kurban sudah dekat, silakan ada yang mau tanya. Ya. Sudah meninggal. Enggak, pendapat pertama enggak berdasar. Ya sudah, piannya berkurban, hadiahkan pahalanya kepada orang tua. Kenapa? Mungkin panitia nggak tahu kalau ibu pengen meninggal mungkin. Ya nggak bisa ya. Makanya panitia juga harus belajar masalah kurban supaya ngerti. Kan banyak panitia di masyarakat salah berkurbannya ya, berbanyak kadang pakai dana masjid, nanti cara pembagian daging kacau, banyak panitia nggak paham masalah. Makanya harus belajar. Tetap jadi pahala walaupun tidak sependapat yang muhtamad, tidak sah kurbannya, tapi tetap jadi pahala sedekah, tapi bukan pahala kurban, sedekah. Ya sama, kalau sedekah ya kalau nggak pahala sedekah ya besar juga sedekah, tapi kurbannya lebih besar gitu. Hanya kalau orang mau kurban untuk orang tua yang meninggal, pian yang berkurban, habis itu niat ya Allah, pahala kurban saya hadiahkan kepada ibu saya, berhadiah pahala, nyampe juga. Gak percaya? Coba yang meninggal itu saya doakan, ya, pengen bukti. Nah, minta kurbankan atas nama dia, nyampe atau tidak. Nanti kalau sudah sampai kabari. Ada lagi? Kenapa yang dibagi jadi haram?
Yang haram itu kan yang diambil panitia. Kalau yang dibagi tidak haram. Kan kadang panitia itu menyembunyikan sekilo sembunyi itu yang haram. Main menyembunyikan daging. Ada apa main sembunyi? Hanya gara-gara daging sekilo lagi kan sering kan panitia sembunyikan hampir 10 kilo sembunyi, itu yang tidak boleh, itu yang haram. Terus gimana cara supaya tidak haram? Ganti, beli daging 10 kilo bagi. Kecuali kalau panitia dapat izin dari orang yang berkorban, nggak masalah. Kalau yang berkorban, saya berkorban. Beb, kemarin saya ngambil daging pian saya 10 kilo, ya sudah, tidak apa nih buat pian, nggak masalah. Selama belum dapat izin dari orang berkorban, wajib mengganti. Makanya pian itu kalau jadi panitia kurban itu harus tanya dulu detail kepada orang berkorban. Jangan cuma menerima pemasahan, pemotongan, cara pembagiannya juga harus dijelaskan. Pian mau berapa? Langsung aja buka-bukaan. Pian kaji mau berkorban tinggi. Mau berapa bagian pian? Sepertiga? Apa 10 kilo misalnya? Mau berapa? Tanya dulu. Saya cuma yang 5 kilo aja cukup. Terus sisanya gimana? Saya pasrahkan kepada panitia untuk membagi. Enak kalau gitu. Terserah panitia berarti cara baginya. Makanya harus bujur-bujur. Kalau tidak minta izin, maka nggak boleh membagi panitia. Karena panitia cuma wakil saja untuk memotongkan hewan. Ada lagi? Tidak, tidak sah. Jangan sebelum hari raya ya. Sudah hari raya gini, hari kurban tapi belum sholat misalnya, itu nggak sah. Jam 6 dipotong misalnya, jam 6 dipotong nggak sah. Padahal sudah hari ini hari raya nih, jam 6 sekarang ya. Sembelih potong ini nggak sah kurbannya. Mungkin bukan, mungkin itu dendam mungkin, dan orang yang haji mungkin. Oh itu lain kurban itu. Kalau dam itu lain kurban. Denda bagi orang yang haji yang mungkin pernah melakukan kewajiban haji dilanggar sehingga dapat denda, itu bukan kurban. Mau iya bisa jadi itu kan cuma jualan daging atau apa kan tidak tahu. Kalau kurban jelas kasar. Kalau kurban jelas kasar. Ada lagi? Makanya panitia hati-hati. Makanya Pak saya tidak mau jadi panitia sampai sekarang Pak. Jadi panitia itu berat Pak, berat. Tak enak. Jadi panitia itu tidak enak. Makanya Nabi katakan, umatku ini akan dalam kebaikan semenjak amanat tidak dijadikan keberuntungan. Dia ini akan baik-baik saja semenjak amanat tidak dianggap keberuntungan. Kapan umat ini menganggap amanat keberuntungan? Berat ya, repot. Nabi sudah katakan Pak, umatku ini akan baik-baik saja selama amanat tidak dianggap keberuntungan. Sekarang dikasih amanat sapi, panitia beruntung kita dapat sapi banyak ya. Dapat amanat itu beruntung. Dapat amanat itu berat, beban, dapat amanat. Tidak main-main. Nabi sudah memperingatkan Rasulullah, hati-hati kata Nabi. Umatku ini akan dalam kebaikan, artinya umatku akan baik-baik saja selama tidak menganggap amanat dianggap keberuntungan. Itu berat. Seharusnya orang itu Pak dapat amanat kan jadi beban. Ini tambah senang. Akhirnya repot. Hati-hati. Urusan kurban itu amanatnya orang. Ya, kurban itu amanatnya orang. Maka apa? Mengkhianati mengkhianati amanat dosa besar.
Ya, ada lagi. Lanjut. Kalau sudah misalnya satu sapi berkongsi 7 orang, 4 orang berkorban, 3 orang bagikan, hukumnya sah, boleh. Maka apa? Yang 4 bagian ini, 1/4 ini bagi mentah, yang 3 bagian suruh masak. Bagi tetangga-tetangga. Yang akikah ini masak. Kan tinggal dibagi. Satu sapi dibagi dan berapa? Dagingnya 70 kilo, sudah bagi 7. 30 kilo akikah, 40 kilo orang berkorban, kan selesai. Tinggal gitu aja. Maksudnya? Ada yang mengatakan bahwa satu ekor sapi itu sepertiganya itu sepertiganya praktik apa seperti itu deh. Sepertiga untuk kurban. 1/7 gimana untuk akikah? Enggak masalah. Jangankan misalnya ini kan 7 bagian, satu sapi kan 7 bagian. 6 orang akikah, 1 orang berkurban sah. Atau misalnya 4 orang berkurban, 3 orang sah, terserah. Satu sapi dalam niat banyak, boleh beragam niat, tidak masalah. Nyambung nggak? Satu sapi walaupun beda niat, satu niat kurban, satu niat akikah, satu niat jualan pentol, misalnya satu niat untuk, tidak masalah, boleh-boleh saja. Cara pembagiannya gimana? Tinggal bagi dagingnya. Kalau misalnya 7 orang, 3 orang berakikah, 4 orang berkurban, tinggal dagingnya dibagi 7. 3 bagian kasihkan yang akikah, 4 bagian bagi orang berkurban. Silahkan bagi di mana. Nah, misalnya saya berempat, saya Ridwan, Pian dengan siapa Pian? Lupa. Ya, Him. David ya, nama David 4 orang. Hah? David, saya Ridwan, Pian sama David. 4 orang ini berkurban. Ya, berkurban. 3 orang bernikah. Hanya Juan, Haji Rudi, sama apa lagi? Haji Yus misalnya. Haji Yus, Haji Rudi, Haji Juan berakikah. Ya, saya, Pian, Ridwan, David berkurban, potong sah. Maka dibagi 7 dagingnya. Bagi 1/6, misalnya dapat 70 kilo, maka kasihkan ya yang 30 kilo bukan yang bagi bagikan, berarti 10 kilo Haji Juan, 10 kilo Haji Yus, 10 kilo Haji Rudi, tinggal 40 kilo. Kita berkurban 4 ini, tinggal bagi lagi 10 kilo Haji Juan, saya 10, Pian 10, David 10. Nanti dari bagian Pian sedekahkan, ambil 1/3, nggak masalah. Dari 10 kilo ini 1/3-nya berapa? Misalnya Pian 1/3 dari 10 kilo diambil, sisanya disedekahkan, nggak masalah. Jadi yang mau di 1/3 itu di haknya Pian, bukan semua 7 itu 1/3 di situ. Enggak. Dari hak Piannya diambil 1/3 itu. Hak Pian berapa? 10 kilo. Maka 10 kilo itu yang diambil haknya Pian. Situ. Bukan pas yang semua ini diambil 1/3, enggak, bukan begitu jalan. Haknya Pian saja yang boleh diambil itu. Hak mereka masing-masing. Ini hak akikah, ini kita hak korban. Kalau Pian mau 1/3 saya enggak mau. Ya apa nanti? Kalau Pian mau 1/3 kan hak Pian, kalau saya nggak mau misalnya. Bisa. Oke. Dan boleh membagi masing-masing.
Beb, saya kan bagian 10 kilo. Saya mau dibagi ke orang itu 7 kilo, 3 kilo saya bawa pulang, terserah. Kalau saya misalnya saya sedekahkan semua, terserah saya juga. Karena kenapa? Kita kan beda, sudah beda bagian sudah di situ. Jadi Pak, enggak. Tapi yang lain paham. Dia ketua panitia Asamadia. Siapa tuh? Paham terbang. David paham, tapi kan maksud saya kan ya. Enggak masalah. Yang boleh cara pembagian itu terserah masing-masing bagian. Kan bagian pian 10 kilo, maka atur pian sendiri bagaimana cara membagi 10 kilo. Jangan ikut campur 10 kilo punya saya. Walaupun kita berkongsi dalam satu sapi, tapi hak saya pian tidak boleh ikut campur. 10 kilo punya saya itu urusan saya, bukan urusan pian. 10 kilo punya Jilbab, urusan Jilbab. 10 kilo punya David, urusannya David. Pian cuma mengurusi bagian pian yang 10 kilo, yang 1/7 itu, yang 10 kilo tadi itu urusan pian sendiri. Terserah mau dibagi di mana. Yang penting kita berkongsi dalam satu sapi, tapi bagiannya masing-masing beda. Begitu habis dipotong, dapat bagian masing-masing banjar sudah. Pian terserah sudah. Ibaratnya kalau sudah terbagi ini hak pian 10 kilo, saya habis itu jalan masing-masing, tidak usah ngurusi daging yang lain. Makanya tanya dulu kepada ibu kurba, kayak apa cara pembagiannya. Kalau 7 orang ini nggak sepakat, kembalikan aja sapinya, nggak usah repot. Makanya Pak, saya waktu jadi panitia itu saya nggak repot. Kalau dia nggak mau, ibaratnya orang berkurban ini masih milih-milih, masih ngotot, sudah ambil sapinya bawa pulang aja, potong sendiri, bagi sendiri. Saya nggak mau repot jadi panitia. Jangan terbebani, ambil. Gimana? 7 orang ini sepakat nggak? Kalau dagingnya nanti saya yang bagi misalnya, sepakat, silahkan saya wakilkan kepada pian cara membagi daging saya sekarang. Maka pian yang ngatur nanti cara bagi dagingnya. Nanti yang berkurban dikasih 3 kilo terserah pian, karena sudah dipasrahkan ke pian. Kalau enggak mau, enggak, nanti saya yang mau buat bisa ini 7 orang nggak sepakat, suruh pulang aja sapinya, suruh ambil lagi. Daripada kita kena dosa, mending suruh bawa pulang, suruh ambil. Daripada kita membagikan haknya orang tanpa izin, kan dosa. Daripada kita jatuh kepada dosa, kembalikan saja. Kalau tidak mau tidak mau dengan kita, tidak mau ibaratnya tidak mau kurang lebih dengan panitia, kembalikan. Sini paham? Ada lagi? Kalau tidak mampu beli sapi, tidak mampu beli kambing, nggak apa-apa. Silakan. Tapi kalau nggak mampu, bujur-bujur nggak mampu loh ya. Ya beli ayam potong. Bismillah. Apa? Mazhabnya Ibn Abbas. Itu bukan kurban namanya gitu. Itu selamatan namanya. Kacil disembelih bagus juga. Tidak bisa, kurban itu harus dipotong setelah sholat hari raya. Aduh. Selama ini orang yang berkurban repot nggak? Iya, nggak repot, enak.
Ya seharusnya panitia yang ngajarin. Main HP. Pak, begini Pak, caranya kasih tahu supaya enak kita, panitia juga enak kita. Panitia harus ngajarin juga supaya sama-sama enak dan kita sama-sama ridho, sama-sama halal karena niat ibadah. Pian pasrahkan pemotongan dan pembagiannya semuanya paham lebih enak. Dan nanti Pak, apakah pian ridho kalau saya kasih pian bagian misalnya 10 kilo dari sapi pian? Ridho enggak? Ridho. Nah, sisanya biar kami bagi Pak, ya terserah panitia. Wah, enak kalau kayak gitu. Harus, tapi kalau belum ada ucapan dipotong dapat 100 kilo, tiba-tiba yang berkorban, Ji berapa kilo sapi saya? 100 kilo. Ji 10 kilo bagi ya. 90 kilo kayak Pak, mau saya ambil. Nggak bisa ngomong ya. Nggak berhak ya nolak. Nggak bisa, haram itu daging dia. Nggak bisa pian bagi, haknya orang punya dia. Yang pian bagi cuma 10 kilo saja yang harus dibagi. 90 kilo antar rumah dia, punya dia soalnya. Kalau kapok kita jadi baik ya. Kalau seandainya pintar yang berkorban, memanfaatkan panitia, karena yang berhak membagi itu orang berkorban bukan panitia, kecuali kalau dipasrahkan ke panitia. Nggak, sebenarnya nggak ruwet. Orang yang mau berkorban, kumpulkan, kasih tahu cara main di situ, gini, enggak. Saya minta halalnya, minta ridhonya, pian berpasrah kepada kita, bukan hanya pemotongannya dan lain sebagainya, juga sama plus pembagian dagingnya. Dan misalnya mungkin kami dari panitia, ridholah kalian, ikhlaskah kalian, kami dari panitia mau ngasih masing-masing yang berkorban misalnya 10 kilo atau 20 kilo. Setuju? Enak selesai. Atau sepertiga misalnya buat yang berkorban, enak selesai. Karena Pak, halal haramnya sesuatu tergantung akal. Ya, kalau berakadnya bujur jadi halal, kalau pas berakadnya nggak bagus ya bisa jadi haram nantinya. Terus kalau yang motong itu yang berkorban ini yang motong orang kafir motongnya. Orang kafir Atau orang Islam tapi sholatnya bolong. Islam KTP. Kalau orang kafir nggak sah. Kalau orang Muslim sekalipun fasik tidak masalah. Kalau non Muslim orang kafir tidak. Syaratnya orang yang memotong harus Muslim. Kalau selain daging korban misalnya daging untuk makan hari-hari, misalnya kalau yang motong orang kafir berarti tidak. Pendapat mu'tamad Nah, halal ya. Pendapat mu'tamad Orang kafir yang misalnya dapat daging apa daging guriau di depan gitu kan, mereka dapat dijual orang Islam mengkonsumsi. Muslim. Pendapat mu'tamad harus Muslim yang menyebutkan. Ada lagi? Wallahu a'lam. Ini sudah hampir, ini bukan isyarat lagi, jadi duha ini. Lebih jelas deh mukanya deh. Lebih jelas masih muka. Nabi Ibrahim dulu ketua panitia sama dia. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kan Allah ya kan Israel dan Suratul Mustaqim. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad ya walad awalin ya akhir al-akhirin wa ila qatil majid ya rahim al-masakin ya wajh ar-rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna wa rabbana sibra. Allahumma ij'alna syakirin li ni'matika biha wa adrina 'alaiha wa tamma 'alaina Allahumma fadlna awladana wa jami'al muslimin min kulli badin ya'qabak wa yahdimu dhawabak fa innahu na'asim min
qina min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin wa taqabbalallahu minkum. صل على محمد ثم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد ثم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد ثم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله